Shalom semuanya. Hari ini Shalom alaikum. saya Shalom. Mbak Hendro lagi Sukacita. sakit, jadi saya sendiri. Oke, saya boleh minta tolong Bu Christine buka dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur dan dengan senang hati. Mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur. Kepadamu ya Abah, ya Bapa, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur. Betapa Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Itu adalah mujizat yang kami alami ketika kami bangun dan kami masih bisa bernafas. Kami mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya di pagi hari ini, Tuhan. Memprioritaskan-Mu, Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang akan menimpa kami, apapun yang akan terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini, kami akan tegak berdiri karena Engkau di dalam kami. Papa, saat ini kami mau menaikkan pujian dan penyembahan yang akan dipimpin oleh hamba-Mu, Pastor Hendra. Urapi, kuasai, berikan roh puji-pujian kepadanya ya Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika dia menaikkan pujian dan penyembahan, hadirat-Mu kami rasakan dimanapun kami berada, di Aceh, di Sabang, di Merauke, di luar negeri, di Singapura, di Prancis, di Amerika, dimanapun kami berada, kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Papa, biarlah juga Engkau karuniakan roh hikmat, urapan kepada hamba-Mu Ibu Stefani Turangan, yang Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang di pikirannya, di perkataannya, di bibirnya, semuanya Tuhan berasal daripada-Mu. Engkau hanya pakai dia sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Papa yang baik, demikian kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Papa, Engkau kuasai setiap kami. Engkau urapi kami, Engkau lawat kami. Sehingga Tuhan, dengan persekutuan ini Tuhan, dengan ibadah Zoom prayer pagi ini, yang sakit Tuhan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, dan yang sudah hilang pengharapan, mendapatkan pengharapan yang baru lagi. Papa, demikian pula yang ada di YouTube, di media sosial lainnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau lawat juga mereka. Papa yang baik, sahabat-sahabat kami, saudara kami yang sudah menerima flyer ini dan sudah tahu informasi, mungkin mereka lupa Tuhan, ingatkan mereka. Dan Tuhan, mereka yang mau masuk, percepat langkah mereka untuk mereka bisa bersama-sama dengan kami menaikkan pujian, penyembahan, terutama mendengar akan firman. Papa, beracaralah. Kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita mulai ibadah ya. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, merendahkan hati di hadapan Raja segala raja, Yesus Tuhan. Kemanakah aku
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Selalu mendekat padamu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Selalu mendekat pada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya Tuhan, lebih dekat lagi denganmu. Kerinduan kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth.
feel your power in you. Nothing compared to this place that I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. Oh, in the spirit and in truth, my Lord. Hallelujah. Hadiratmu, hadiratmu, damai indah. Hadiratmu, hadiratmu, sukacita. Ku berdiam, ku kan tinggal di hadiratmu tiap hari sampai aku serupa sepertimu. Hadiratmu, hadiratmu, damai indah. Hadiratmu, hadiratmu, sukacita. Ku berdiam, ku kan tinggal di hadiratmu tiap hari sampai aku serupa sepertimu. In your presence,
Spirit. In your presence, in your presence there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day till your likeness be seen in me. In your presence, in your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day till your likeness be seen in me. Di dalam Tuhan, hadiratmu, hadiratmu damai indah. Hadiratmu, hadiratmu sukacita. Ku berdiam, ku kan tinggal di hadiratmu tiap hari sampai aku serupa sepertimu. Sampai kami semua menjadi serupa sepertimu, Yesus. Oh, Kau Allah yang luar biasa. Hadiratmu, hadiratmu damai indah. Hadiratmu, hadiratmu sukacita. Ku berdiam, ku kan tinggal di hadiratmu tiap hari sampai aku serupa sepertimu. Sampai aku serupa sepertimu. Sebab itu kami sangat-sangat mengasihi-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami dan
segenap jiwa kami. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Ku dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah ini menjadi harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu.
sebab hanya inilah yang dapat kami lakukan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman-Mu. Dalam kasih dan sayang-Mu Tuhan, tetaplah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang membawakannya, sebab setiap firman yang diucapkan pada pagi hari ini tidak pernah menjadi sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Stephanie. Shalom semuanya. Luar biasa Shalom. Pak Hendra, puji-pujiannya. Dan saya bersyukur sekali karena kita bisa bertemu bersama, mengucap syukur bersama, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Aba yang kami sembah, kami kasihi. Engkau luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai seluruh hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu ini, sehingga hanya kebenaran firman-Mu dan hanya kemuliaan-Mu yang boleh hamba nyatakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan membimbing dan Tuhan menyertai kita semua untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saya membawakan tema itu adalah Let Go and Let God. Kenapa ya saya bawa ini? Karena pada tahun ini saya mengantarkan 2 anak saya ke Australia. Nah, di sini saya terus terang sebagai orang, apalagi sebagai ibu, punya banyak rasa khawatir. Bagaimana ya nanti kalau di sana udah jauh dari orang tua, apakah dia terus bersandar kepada Tuhan, apakah dia akan ke gereja, banyak kekhawatiran yang ada di otak. Lalu saya mencari bagaimana kekhawatiran ini bisa terus dengan terus mendoakan dan terus kita mengungkapkan doa yang memberikan mereka itu kekuatan dan sukacita. Jadi makanya saya membawakan judul itu adalah Let Go and Let God. Tanpa kita sadari, waktu sangat cepat sekali berlalu. Banyak faktor yang menyebabkan rasa waktu itu sangat cepat berlalu. Bayangin aja ya, saya rasa baru kemarin ini Januari, tapi detik ini sudah di bulan Agustus. Itu rasanya memang cepat sekali ya waktu itu. Kadang-kadang rasa waktu yang cepat berlalu itu karena tuntutan pekerjaan yang begitu besar, tuntutan dari kehidupan sosial kita ya, yang penuh tantangan. Seperti begini aja. Maaf aja ya, saya udah berumur 49, mungkin ada lagi yang lebih tua. Kadang-kadang tuntutan-tuntutan yang kita harus tahu gadget ya, misalnya handphone kita, harus ada Instagram, harus ada, kita harus WhatsApp, itu baru sedikit saja itu yang harus kita terus berproses gitu untuk mengetahui. Karena anak-anak zaman sekarang itu semuanya itu berbicara banyak lewat gadget. Lalu belum lagi tuntutan di keluarga. Mengakibatkan kita tuh punya sejuta tuntutan yang ada di otak ini. Pernah nggak kita merasakan tuntutan-tuntutan ini membuat kita tuh sangat lelah? Tuntutan dari pekerjaan, tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang tua, tuntutan dari anak-anak, tuntutan dari suami, istri, belum lagi yang lain-lain. Apakah kita sanggup melakukan itu semua kalau tidak ada Tuhan di dalamnya? Malah kalau kita hanya mendengarkan tuntutan-tuntutan itu, maka kita berakibat emosi kita tidak stabil, kita cepat sekali gampang marah,
kita masuk ke dalam kekhawatiran yang berlebihan yang mengakibatkan hidup kita penuh dengan rasa khawatir. Dan itu bisa akhirnya kita merasakan depresi. Kita yang hidupnya adalah orang Kristen, sudah jelas ada Tuhan Yesus. Sudah jelas kita menyatakan bahwa kita percaya. Waktu kita percaya dan beriman, maka Roh Kudus itu pun dikaruniakan dengan sendirinya. Itu anugerah Tuhan. Kita hidupnya kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, udah diberkati, kita udah diurapi dengan Roh Kudus itu. Masing-masing kita yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup kita mau dipimpin Roh Kudus? Kalau kehidupan kita adalah hidup yang mau dipimpin Roh Kudus, maka apapun yang kita temui, apapun problem kehidupan kita, apapun tuntutan kehidupan, maka kita akan bersikap tenang dan bersyukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam hidup kita. Apalagi Tuhan berkorban untuk kita. Bisa kita buka Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46 ayat 10 atau 11 ya. Saya kalau bahasa ya kalau ya, Alkitab bahasa Inggris itu ayat 10, tetapi mungkin di Alkitab Indonesia itu 11. Nah, ya. Ini ayat 10 ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini saya ungkapkan dalam bahasa Inggris. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Be still. Kadang-kadang kerutan yang kita pikirkan membuat kita itu panik. Membuat kita itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Karena kita mengandalkan kerutan yang di otak kita. Tapi apa yang Tuhan bilang? Be still. Diamlah. Karena dengan kita diam, kita kemudian terus bisa berdoa. Kita terus bilang, Tuhan, bantu aku. Tuhan, bantu aku untuk tetap bersyukur. Tuhan, aku ingin mendiamkan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Kita harus nyatakan kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak menempatkan kekhawatiran di tempat yang utama. Kita yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka tuntutan yang tadi saya bilang seperti gunung yang besar dapat kita lakukan satu persatu dengan penuh sukacita. Dan secara supranatural, pikiran kita yang seperti benang kusut akan diuraikan satu persatu. Kalau kita hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya diuraikan, kita akan melakukan pekerjaan kita. Dan merasakan sukacita dalam melakukannya. One day at a time. Nggak digubrukin satu kaligus. Akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti anak perempuan saya ya. Waktu dia pergi ke Australia, dia harus adaptasi. Habis itu pekerjaan-pekerjaannya semua harus langsung dikerjakan dan banyak sekali homework atau PR-PR yang dia harus lakukan. Sementara dia harus berdiri sendiri. Dia harus masak sendiri, dia harus atur tempat tidurnya sendiri. Membuat dia itu kepenuhan. Kepenuhan apa? Khawatir, kepenuhan. Aduh ini gimana? Atau ini gimana? Akhirnya dia panik. Saya hanya berbicara sama dia.
Pertama, ambil nafas. Satu persatu ambil nafas. Tenang. Be still. Kamu tahu Tuhan Yesus itu Maha Pengasih. Maha tahu. Maha segalanya. Kenapa kamu tidak mengandalkan Tuhan? Kenapa kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada besertamu? Lakukan itu satu persatu. Kalau kamu gebrak jadi satu, kamu tidak akan bisa. Kamu mengandalkan pikiranmu, nggak akan bisa. Kamu tidak akan melaksanakan itu dengan kekuatan kemampuan dari dirimu sendiri. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, ada kekuatan supranatural yang Tuhan berikan. Kita harus sadar betul hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita harus melepaskan kekhawatiran itu untuk mengandalkan Tuhan. Jadi, percayakah bahwa jawaban dari segala keruwetan di kepala kita, di pikiran kita, segala persoalan, apabila kita benar-benar mengandalkan dan bersandar dengan rencana dan kehendak Tuhan, istilahnya dalam bahasa Inggris, let go. Semua yang membuat kita duka cita, let go. Lepaskan pikiran dan bersandar pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Apabila kita bersandar pada kehendak Tuhan, melepaskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, maka kita akan bisa mengatasi masalah-masalah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, saya bisa melakukan itu. Saya tidak perlu Tuhan. Apakah kita bisa melakukan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Itu mudah dilakukan. Kalau kita tidak ditebus oleh Tuhan. Kalau kita tidak dimurnikan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, maka kita tidak mampu. Kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak perlu takut. Keselamatan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dia itu mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Keselamatan sudah kita pegang. Kehidupan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Kenapa kita masih mau mengandalkan pikiran kita sendiri? Masih sombong hati. Saya Tuhan tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak akan ada. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita masih di dalam dunia kegelapan. Kita harus tahu dulu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang menciptakan kita dan sedia berkorban untuk kita. Sebegitu besar karunia Tuhan kepada kita. Maka kita harus let go and let God. Di Kitab Keluaran 14 ayat 13. Tolong dibuka Pak Hendra. Kitab Keluaran 14 ayat 13. Kitab Keluaran pasal 14. Pasal 14 ayat 13. Ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apa maksudnya di sini? Musa bilang, janganlah takut. Stand still.
berdiri tetap. Keselamatan Tuhan akan diberikannya hari ini kepadamu. Kita tuh udah diselamatkan, Tuhan udah berkorban untuk kita dengan darah-darah, dengan bilur-bilurnya kita sembuh. Maka hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Lalu kemudian di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lihat ayat-ayat firman Tuhan. Menyatakan, why you have to worry? Kenapa engkau yang tahu bagaimana besar anugerahku kepadamu, kamu harus khawatir. Di Lukas 12 ayat yang ketiga. Di Lukas 12 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Jadi kalau kita memiliki Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang iblis katakan, apapun yang iblis ganggu, dengan memberikan kita terus, lu apa bisa melakukan ini? Lu udah sakit kanker loh. Apakah bisa terus mengandalkan Tuhan? Lihat, kamu hidupnya, kamu juga melayani Tuhan, tapi kamu kena kanker. Ngapain kamu bersyukur sama Tuhan? Suara-suara yang gelap itu. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita, maka suara gelap pun akan menjadi terang. Akan diubahkan oleh Tuhan menjadi suara yang penuh dengan semangat, suara yang penuh dengan rasa syukur, dan suara yang penuh dengan rasa sukacita. Kekhawatiran yang berlebihan akan terus memberikan rasa ketakutan. Sekarang kalau kita buka di Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidup? Pada jalan hidupnya. Siapa dari kita yang dengan rasa kekhawatiran dapat menyelesaikan semua tuntutan yang ada di otak kita? Saya. Kalau mau khawatir terus, Tuhan gimana pengobatan saya? Saya bisa sembuh apa enggak? Khawatir terus. Apakah saya bisa menyatakan rasa syukur saya? Orang yang khawatir, berarti orang ini. Saya mau bilang begini. Kita secara manusia punya rasa khawatir. Itu baik-baik saja. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan menandakan bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak percayakan kuasa dan kemampuan Tuhan yang bisa memulihkan, yang bisa memberikan sukacita, yang bisa memberikan rasa syukur, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu kekhawatiran kita yang berlebihan. Bukannya Tuhan tidak tahu apa yang kita alami. Tapi kalau kita banyak mengalami hal-hal, pergumulan, sakit penyakit,
Tuhan itu memberikan kita Roh Kudus yang memimpin sehingga hidup kita penuh dengan sukacita walaupun pergumulan itu kita hadapi. Rasa sukacita, rasa damai sejahtera akan mengalahkan segala kekhawatiran, kepanikan, stres yang berlebihan, depresi. Karena Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh yang diberikan Tuhan Yesus karena kita tidak mampu kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus terus mendampingi kita lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang menyala-nyala, yang memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan sehingga kita di dalam menjalani hidup itu bersyukur, bersukacita, menyatakan kehidupan kita ini Tuhan sudah pegang. Berkat dan karunia Tuhan kita rasakan karena kita bersukacita di dalam pergumulan kita. Karena kita mengandalkan Tuhan Yesus. Banyak kita harus belajar untuk melepaskan kehendak-kehendak pikiran kita kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kalau kita udah berdoa siang dan malam, tetapi Tuhan bilang, tunggu pada saatnya. Kesetiaanmu. Kamu dibentuk untuk mengetahui siapa karakter Tuhan itu. Maka sabar, tenang, tidak usah panik, tidak usah khawatir, karena aku menyertaimu. Kamu percayakah kepadaku? Apakah kamu bisa tenang? Apakah kamu bisa mengandalkan diriku? Kalau segala doamu belum aku jawab, bukan berarti aku tidak mengasihimu. Tapi ada waktunya aku akan memperlihatkan kepadamu. Kita juga dituntut untuk mengandalkan Tuhan. Bersabar. Permintaan-permintaan kita yang belum saat ini dikabulkan. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan ingin membentuk kita untuk kita tetap setia, untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan kekhawatiran, bukan pikiran kita sendiri. Karena maaf saja, kalau kita itu tidak mengandalkan Tuhan, maka hidupnya kita pun penuh dengan suara-suara yang bukan suara Tuhan. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan keegoisan kita, penuh dengan rasa sombong. Saya loh, saya ini udah jadi pendeta puluhan tahun. Saya mengandalkan apa yang saya tahu. Saya mengandalkan kuasa saya. Bukan memuliakan Tuhan. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Kesembuhan secara fisik. Itu juga karunia Tuhan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengandalkan Tuhan. Hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hati kita akan terus, roh kita akan terus menyala-nyala. Itu yang penting. Bukan hanya kesembuhan fisik. Tetapi hati kita yang terus bersyukur dalam segala keadaan. Hati kita yang terus menyatakan, Tuhan, aku tidak mampu kalau aku tidak mengandalkan-Mu. Aku tidak bisa. Aku bersukacita dalam menghadapi penyakitku. Tetapi Tuhan menjawab, jangan khawatir. Tenangkan hatimu. Aku ada bersamamu. Aku akan menyatakan semuanya. Kamu tetap setia. Kamu tetap bersyukur. Kamu tetap mengandalkanku. Maka hidupmu
penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkat dan anugerah dari Tuhan itu tidak berkehabisan. Kita ini bisa, kita potensi, bukan karena kita. Itu anugerah Tuhan. Kita ditebus, kita diselamatkan, bukan karena kita orang benar, karena anugerah Tuhan. Kita ini semua orang berdosa. Tetapi Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk kita semua. Karena kita berharga di mata Tuhan. Masih tidak sadarkah kita bahwa kita ini berharga, Tuhan tebus dosa kita. Salvation, pengorbanan Tuhan mendatangkan pengharapan bahwa kita yang berdosa ini sekarang penuh dengan terang, penuh dengan damai sejahtera. Tapi ada satu tanggung jawab kita. Kita ini udah ditebus. Kita seenaknya aja kepada Tuhan, mendukakan Tuhan. Gampang sekali patah semangat, gampang tidak bersuka cita, gampang semua suara-suara iblis yang kita dengar bukan suara Tuhan. Karena itu keruwetan di kepala kita, itu yang kita dengar. Itu yang kita fokuskan. Bukan dengan anugerah Tuhan. Bukan kita bicara tentang pengorbanan. Kalau kita terus melihat, Tuhan aku ditebus. Dari yang tadinya penuh dengan dosa, kegelapan, kutuk itu semua dibayar lunas di kayu salib. Masih nggak sadar kita ini bahwa kehidupan kita itu udah ditebus Tuhan. Masih terus kita khawatir. Masih kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan dukun. Kita mengandalkan orang yang bisa menyembuhkan. Itu semua karunia Tuhan. Nggak ada satupun itu manusia yang buat. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa. Oh Tuhan, kapan aku disembuhkan? Oh dengar, ini pendeta ini bisa menyembuhkan. Aku cari kesembuhan. Tetapi dia tidak cari Tuhan. Apakah bisa? Tidak bisa. Karena kesembuhan fisik itu sifatnya sementara. Tetapi pemulihan jiwa, kita bisa bersyukur dalam segala keadaan. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga waktu kita mengandalkan Tuhan, let go and let God. Kita merasakan bahwa mengapa saya harus khawatir. Doakanlah anak-anak kita. Toh kita nggak bisa menjaga mereka 24 jam. Kita punya tanggung jawab untuk memberikan mereka pendidikan. Andalkan Tuhan. Berdoa, bersyukur. Maka kamu dalam mengerjakan segalanya tidak digebruk, tetapi satu persatu. One day at a time. Maka kamu bisa merasakan sukacita. Dan anak perempuan saya menyatakan, Mama, terima kasih untuk doanya. Terima kasih untuk bisa menenangkan hati saya. Karena saya sekarang bangun pagi, bersyukur Mama. Dan setiap saya bersyukur, satu persatu masalah, satu persatu pelajaran, saya bisa melakukannya. Semua kita yang mengandalkan Tuhan, let go. Kita harus melepaskan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan di otak kita. Segunung masalah, jangan khawatir. Let God. Let go and let God. Maka sumber berkat Tuhan akan terus mengalir. Kita akan merasakan di dalam kesakitan kita, di dalam pergumulan kita. Kalau kita tahu, kita melepaskan kekhawatiran kita, maka sumber akan terus mengalir. Sumber berkat. Saya bilang di sini sumber berkat itu bukan secara fisik, uang dan uang. Sumber berkat itu yang kita rasakan apa? Rasa kasih, rasa sukacita, rasa bersyukur. Jadi jangan salah ya. Kita akan terus merasakan rasa syukur di dalam segala pergumulan kehidupan kita. Kalau kita minta,
Jangan hanya menyembuhkan jasmani kita. Itu sifatnya sementara, atau kita akan juga pergi dari dunia ini. Kalau kita mau berdoa, kita bicara sama Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan-Mu. Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, biarkan aku merasakan syukur demi syukur. Walaupun aku harus menghadapi ini. Tetapi Tuhan terus berikan aku rasa sukacita dan damai sejahtera. Itu yang harus kita doakan. Bukan kesembuhan fisik. Tuhan, aduh aku ini sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan. Kalau kita tidak ada kesembuhan daripada jiwa kita, percuma. Harus kita andalkan Tuhan. Melepaskan seluruh kekhawatiran kita. Kegalauan hidup kita. Mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Di dalam itu tentu harus ada kebijaksanaan. Kita buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Pak Hendra tolong. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Satu kali lagi saya katakan, karena tepat waktunya ya, sudah pukul 7 waktu di Singapura dan pukul 6. Saya mau menyatakan, jangan khawatir, bersandar, bersabar, karena kuasa Tuhan luar biasa. Kita harus tahu betapa hebatnya Tuhan Yesus kita. Dia adalah pemulih. Dia adalah pembuat jalan kebenaran. Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Mengapa hidup kita masih penuh kekhawatiran? Lepaskan semua kekhawatiran kita dan sandarkan semuanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan kita yang sedang diproses dari semua pergumulan, sakit penyakit, tapi kita bisa menyatakan rasa syukur karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan salah, kita adalah orang Kristen yang tahu beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita juga harus menyertai iman itu dengan perbuatan. Mengandalkan Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sekali lagi, hidup kita penuh dengan rasa sukacita. Sampai pada akhirnya, sukacita itu terus beserta kita. Dan terus kita nyatakan, pengharapanku ada di dalam Tuhan. Dan pengharapanku hanya Tuhan Yesus yang memberikan anugerah. Anugerah keselamatan, anugerah sukacita, anugerah damai sejahtera. Tuhan Yesus luar biasa. 100% for Jesus. Shalom, haleluya, amin.